Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Shania Jian Abriela. Capek sekali habis lari-lari. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran baru yang bernama sumber daya alam. Pertama-tama, sumber daya alam itu apa sih? Sumber daya alam adalah suatu bagian alam yang kita gunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam ada yang hayati dan non-hayati. Hayati artinya yang datang dari makhluk hidup, dan yang non-hayati artinya yang datang dari benda mati, makhluk yang bukan hidup. Ada juga sumber daya alam yang terbatas, akan bisa habis kita gunakan terus, tak akan habis. Tapi yang terbatas berarti itu akan habis begitu beberapa kali kita gunakan. Mari kita ambil contoh atau mungkin dari alam ini teman-teman. Karena berhubungan dengan alam, mari kita coba cari tahu yuk. Sekarang kita mulai dari hayati dan tak terbatas ya. Teman-teman tahu Shania lagi di mana? Shania lagi di sawah teman-teman. Teman-teman tahu nggak, padi itu adalah makhluk hidup karena dia adalah tanaman. Teman-teman tahu kan biji-biji beras yang diambil oleh petani setelah matang karena sudah dipanen saat musim panen, lalu dijadikan beras, lalu begitu kita masak namanya nasi. Teman-teman pasti banyak nih yang suka makan nasi, atau mungkin lebih dipanggil lebih sering makan nasi. Itu adalah sumber daya alam yang hayati karena datang dari makhluk hidup, dan juga tak terbatas karena tak akan habis yang kita gunakan berhari-hari. Padahal kan habis makan nasi biasanya di Magicom habis, kadang beras bisa habis, tapi ternyata di sawahnya tanamannya bisa tumbuh terus-menerus sampai tidak habis. Jadi yang habis hanyalah yang teman-teman beli. Sekarang yang non-hayati dan terbatas. Teman-teman tahu kan emas itu datang dari bawah tanah. Kira-kira emas itu makhluk hidup gak sih teman-teman? Enggak. Emas itu adalah benda mati. Dan dia juga digunakan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari juga. Zaman dulu, orang-orang menjalani kehidupannya sehari-hari menggunakan emas supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan membayarnya menggunakan emas. Terus ada beberapa contoh lagi nih. Air, teman-teman, itu memang banyak ya di lautan, di sungai, banyak sekali air. Tapi ternyata teman-teman, air yang non-hayati ini juga ternyata bisa habis. Laut yang kita pakai untuk minum, untuk membuat garam, itu ternyata bisa berkurang loh teman-teman. Ada juga lagi yang hayati dan tak terbatas itu ada misalnya apel ya teman-teman. Apel biasa datang dari perkebunan karena jarang sekali apel di hutan karena liar. Apel bisa ditanam seperti padi. Apel itu kan datang dari tumbuhan yang makhluk hidup teman-teman. Jadi dia adalah hayati, dan dari biji apelnya bisa kita tanam terus-menerus sampai akhirnya dijadikanlah tak terbatas. Oke teman-teman, sepertinya cukup ya. Sore ini sudah menjelang maghrib. Cukup dulu ya teman-teman. Sekian dari Shania. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.